Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami terdiri dari 4 orang, yaitu Aliska Rosalia Apriliani, Naila Rojan, Septian Rizky Saputra, dan Fabian Galvi Arifo. Dalam video pembelajaran kali ini, kami akan menjelaskan tentang perkembangan organisasi pergerakan wanita. Perkembangan organisasi wanita masa pergerakan nasional. Yang pertama yaitu Keutamaan Istri 1904. Organisasi perempuan Keutamaan Istri dibentuk pada tahun 1904 di Kota Bandung. Tokoh pelapornya bernama R. Dewi Sartika. Tujuan didirikannya organisasi ini yaitu untuk memberi pengetahuan kepada kaum wanita, terutama agar bisa membaca, menulis, berhitung, dan keterampilan dalam hidup berumah tangga. Langkah yang dilakukan untuk merealisasikan tujuan tersebut, yakni dengan mendirikan Sekolah Keutamaan Istri pada tahun 1910. Pada perkembangan selanjutnya, tidak hanya siswi-siswi dari Bandung saja yang berdatangan, tapi daerah lain turut ikut berpartisipasi seperti Garut, Tasikmalaya, dan Purwakarta. 2. Putri Mardika 1912. Organisasi wanita masa pergerakan nasional kedua adalah Putri Mardika. Didirikan di Jakarta pada tahun 1912. Tokoh pelapornya seperti R.R. Rukmini, R.A. Sutina Joyopranoto, P.A. Subarudin, dan Sadikun Tondokumu. Menurut sumber yang didapat penulis, organisasi ini merupakan bagian dari Budi Utomo. Tujuan dan tugas-tugasnya yaitu memberikan bantuan beasiswa dan bimbingan kepada kaum wanita dalam menuntut pelajaran maupun berpendapat di muka umum. Selain itu, organisasi Putri Mardika juga rutin menerbitkan majalah tiap bulannya. Yang ketiga yaitu Kartini Fonds 1912. Organisasi Kartini Fonds atau Dana Kartini pertama kali dibentuk pada tahun 1912 di kota Semarang. Didirikan oleh C.Th. Van Deventer, salah satu tokoh politik etis. Berdirinya Kartini Fonds merupakan realisasi politik etis, politik balas budi pertanggungjawaban atas kegiatan tanam paksa yang sangat merugikan kesejahteraan rakyat. Melalui Kartini Fonds, berdirilah sekolah-sekolah untuk kaum wanita. Pada tahun 1913, berhasil mendirikan sekolah Kartini di kota besar seperti Jakarta, Semarang, dan Bogor. Di tahun berikutnya, berdiri juga di Surabaya, Malang, Madiun, Pekalongan, Rembang, dan Cirebon. 4. Kas Kerajinan Amal Setia. Tokoh pelopor berdirinya Sekolah Kerajinan Amal Setia adalah Rohana Koetdos, perempuan kelahiran Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tanggal 20 Desember 1884. KAS merupakan sekolah keterampilan khusus bagi wanita, didirikan pada tanggal 11 Februari 1911. Melalui sekolah ini, ia mengajarkan berbagai keterampilan mulai dari baca tulis, pendidikan agama, budi pekerti, dan mengelola keuangan. Menurut Rohana Koetdos, diskriminasi terhadap kaum wanita untuk mendapatkan pendidikan adalah tindakan yang harus dilawan. Saat mendirikan KAS, ia mendapatkan berbagai masalah baik di kalangan pemuka adat maupun masyarakat sekitar. Namun dengan semangat juang tinggi, ia tetap gigih dan yakin dengan apa yang sedang diperjuangkannya. Yang kelima yaitu PIKAT atau PIKAT, Percintaan Ibu kepada Anak Turunannya. Organisasi pecintaan ibu kepada anak turunannya didirikan oleh tokoh bernama Maria Josefa Catherine Maramis, perempuan kelahiran 1 Desember 1872, Kemah, Sulawesi Utara, lebih dikenal dengan nama Maria Walanda Maramis. Organisasi PIKAT dibentuk pada tanggal 8 Juli 1917 di kota Manado dengan tujuan memajukan harkat dan martabat wanita. Organisasi PIKAT kemudian berkembang begitu pesat di Indonesia, ditandai dengan berdirinya cabang-cabang di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bogor, Malang, Balikpapan, Magelang, dan lain-lain.
Selain berhasil mendirikan Pikat, Maria Maulana Maramis juga berhasil mendirikan Hotshot School Pikat atau sekolah rumah tangga untuk gadis-gadis, khusus siswi yang telah lulus sekolah dasar. 6. Aisyah 1917. Organisasi Aisyah didirikan oleh Nyai Ahmad Dahlan atau Haji Siti Walidah pada tanggal 19 Mei 1917 atau 27 Rajab 1335 Hijriah di kota Yogyakarta. Peran penting Aisyah adalah untuk memajukan pendidikan umum dan agama bagi kaum wanita. Kegiatan lainnya seperti menanamkan rasa nasionalisme dan kebangsaan serta memelihara anak yatim. Dibentuknya Aisyah tentu memberikan manfaat bagi kaum wanita agar dapat berperan aktif dalam pergerakan nasional di Indonesia pada masa itu. Di zaman sekarang, organisasi Aisyah masih berdiri kokoh memperjuangkan wanita. Wujud nyata yang bisa kita lihat yaitu didirikannya ribuan TK, taman kanak-kanak, SD atau sekolah dasar Indonesia, hingga perguruan tinggi, universitas.